mewakili sadayana paguyuban di aso aya opat kabupaten gitu kan, termasuk Tasik Selatan. Alhamdulillah ayeuna geus diasakeun palakuli. Insyaallah panginten dina dengan ieu aya pembagian rewel paguyuban anu ayeuna panginten paguyuban Tasik Selatan Pasela sama disingkatna. Tujuannya panginten kanggo ngamudahkeun koordinasi di masing-masing anggota, khususnya umumnya di paguyuban kecilnya di koloni gitu. Jadi kenapa ya Bapak Ibu kita dibentuk atau dibagi di masing-masing paguyuban itu ada paguyuban kecil yang dinamakan koloni, supaya di masing-masing paguyubannya itu misalkan Tasik Selatan untuk memudahkan koordinasi sama coach dan ketuanya koloni gitu. Nah, saya cuma nitip pesan aja supaya tidak waktu lama. Jadi gini ya Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa bergabung di paguyuban ini, dan cuma saya titip pesan sebagai mewakili HMS. Intinya untuk di aplikasi ya Bapak Ibu, untuk di individualnya, kayak belajar B2B-nya, kayak misinya, itu utamanya untuk individual Bapak Ibu. Ya kemungkinan di sini ada yang tutup tokonya untuk menempatkan datang ke sini, itu pasti ada yang tutup. Nah, jangan disia-siakan kumpulan ini, cuma misalkan bisa foto-foto. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat ilmunya di sini. Nanti ada khusus untuk penjelasan mengenai aplikasinya di mana atau ilmunya di mana. Dan sekali lagi saya titip untuk individualnya, kita itu yang utamanya buat individualnya itu di aplikasi Bapak Ibu. Jangan sampaikan mengabaikan aplikasinya. Contohnya di aplikasi B2B, di musiknya itu jangan diabaikan. Soalnya itu untuk tujuan Bapak Ibu semua gitu. Misalkan kalau ada kendala di aplikasi silahkan, ada coachnya masing-masing. Makanya kenapa ini akan dibagi, akan dibentuk untuk pembentukan ketua atau perwilnya masing-masing di paguyuban Tasik Selatan ini, supaya mudah untuk koordinasinya gitu. Dan yang satu lagi, ini kan ada Cika Thomas gabung ya di sini di Batu Jaya untuk Tasik Selatan gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa kompak dan kerjasamanya untuk di aplikasi, khususnya di individualnya. Jangan sampaikan diabaikan, itu soalnya untuk tujuan Bapak Ibu semua. Itu yang intinya buat Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi hasil di sini ada yang tutup toko gitu, untuk datang ke kumpulan ini gitu. Pengalaman saya ya untuk berbagi pengalaman saya, jangan mengabaikan di aplikasi utamanya. Contoh, saya tidak menyangka-nyangka, mohon maaf bukan saya beberapa bulan yang lalu saya mungkin dipanggil ada reward untuk ke Bali gitu. Kok saya bisa terpanggil ke Bali gitu. Nah, untuk HMS dan HO juga itu tidak pilih kasih, wah pantesan ketua umumnya yang dipanggil ke Bali tidak Bali. Jadi itu dilihat segi keaktifan di aplikasi. Jadi semua yang sudah disampaikan sama coach sama pihak HMS silahkan laksanakan. Itu demi kepentingan Bapak Ibu semua individual. Misalkan ada kendala silahkan koordinasi sama coach. Nah itu jadi bikin saya semangat untuk di aplikasi untuk individualnya di situ gitu. Jadi HMS itu tidak memandang siapa-siapa, yang memandangi keaktifan untuk individualnya gitu, untuk kepentingan atau tuannya Bapak Ibu semua. Jadi jangan saya mau gabung aja ya. Saya kalau tidak dimanfaatkan untuk tuan aplikasinya itu Bapak Ibu, kalau dinamakan insentif buat Bapak Ibu, jadi keuntungan melimpah, ada keuntungan Bapak Ibu, penghasilan aplikasi kayak koin kayak gitu. Jadi kalau ada mesti ini koinnya nol, jangan dianggap kecil itu Bapak Ibu, sebaliknya itu paling gede koinnya. Jadi kalau ada kendala misalkan susah ini ada coach itu, jadi jangan
apa dengan berkecil hati lah gitu. Makanya kenapa ada coach, kenapa ada perwilnya paguyuban di ASO, ada koloninya supaya lebih mudah untuk koordinasi kalau jika ada kendala gitu. Jadi saya untuk di masing-masing paguyuban ada Ciawi, ada Tasik, ada Ciamis gitu. Saya selalu menghimbau kepada ketuanya tolong didampingi kalau ada masalah misalkan di aplikasi, tolonglah gitu. Alhamdulillah kebanyakannya pada semangat di aplikasi karena itu ada misinya untuk koin individualnya gitu. Nah, dan untuk selanjutnya ini pembentukan profil ya gitu. Nanti mungkin ada bagiannya itu pembentukannya. Misalkan ada Pak Kundang, Pak Yanto, saya nggak tahu siapa nanti yang akan dibentuk, saya tidak punya hak untuk menunjuknya atau siapa-siapanya. Yang penting saya nitip untuk nanti siapa ada yang terpilih untuk ketuanya kalau masing-masing bisa kerjasamanya dan saling membantu anggotanya. Utamanya saya visi misinya untuk paguyuban ASO, visi misi saya untuk paguyuban ASO satu, membentuk silaturahmi kekeluargaan itu saja. Jadi banyak keluarga, contoh saya misalkan main ke Tasik, main ke Ciawi, itu enak Bapak Ibu. Kok ini ada sahabat ini, saya bisa main ngopi, misalkan kendala usaha gimana nih, nah bisa sharing di situ. Itu hikmahnya. Nah, tujuan saya untuk di sini sebagai amanah ketua ASO itu supaya menjaga untuk silaturahmi dan kekeluargaan di paguyuban ASO Tasikmalaya. Jadi jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah saya perhatikan di paguyuban ASO pada semua khususnya di paguyuban ASO Tasikmalaya itu. Dan alhamdulillah anggota juga, sahabat juga semakin meningkat, semakin banyak yang gabung. Karena kenapa? Melihat kekeluargaan di paguyuban ASO, melihat ini, wah ini kompak, ini misalkan guyup, ini banyak kenalan, jadi yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Itu Bapak Ibu intinya gitu. Makanya saya titip untuk jaga kekeluargaan, jalin silaturahmi yang baik, insya Allah gitu. Alhamdulillah dari paguyuban ASO juga alhamdulillah banyak. Cuma itu saya titip banyak Bapak Ibu. Sekali lagi tolong untuk di aplikasi akhirnya jangan males-males, insya Allah gitu. Itu saya titip, itu untuk individualnya. Kita tidak lama-lama untuk perkenalan utamanya, mohon maaf, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Nanang yang sudah menyampaikan kata-kata sambutannya. Ini masih pada semangat ini? Masih pada semangat? Kita ulang coba lagi ya. Tasela? Lupa ya. Biar pada fokus nanti semuanya biar bisa konsentrasi lagi ya. Ya, coba lagi. Tasela? Mana dua lagi Bu? Tasela? Mungkin tadi kata-kata sambutan sudah disampaikan oleh Kang Nanang ya. Jadi bagaimana visi misi dari paguyuban SRC Tasik tadi mungkin sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan ada sedikit refreshment. Jadi pengulangan kembali lah tentang apa itu SRC, kemudian apa program yang ada di dalamnya. Nanti kita akan coba jelaskan kembali. Mungkin ada yang masih bingung atau mungkin masih bertanya-tanya SRC itu buat apa sih? Yang di SRC ada aplikasi SRC, manfaatnya apa sih? Apa manfaatnya buat toko selain koin gitu apa? Nanti mungkin ada dijelaskan. Baik, untuk biar gak lama-lama ya, untuk selanjutnya ada materi dari tentang SRC dari Patri ini sebagai supervisor di wilayah Tasik Selatan.
Tepuk tangan untuk buat Patrik. Mana Patrik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daman Bapak Ibu sadayana? Alhamdulillah pada sehat ya. Kalau ngeliat mah ini pada ceria semua ya. Bapak Ibu. Pertama mungkin perkenalan dulu. Ada yang sudah kenal, barangkali ada juga yang baru ketemu ya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi harus perkenalan dulu supaya Bapak Ibu kita kan di SMA kita kan keluarga tadi ya kata anak-anak ya. Karena ya jadi harus kita kenal minimal nama dulu tahu. Nah, nama saya Tribagia Tresna, supervisor area Tasik Selatan. Bapak Ibu nanti kalau misalnya ketemu saya silakan nanti bisa menyapa, gak usah panjang-panjang Pak Trik. Nah, singkat padat dan jelas ya, mudah-mudahan ingat semuanya ya. Nanti silakan di save nomor saya. Kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan segala macam saya terbuka. Ya. Bapak Ibu, saya minta waktunya mungkin 45 menit ke depan. Mungkin bapak-bapak yang di atas kelihatan ya Pak ya? Suaranya kedengaran ya? 45 menit ini mungkin akan menjadi, mudah-mudahan ya, menjadi waktu yang berharga untuk kita semua. Karena saya akan menjelaskan kembali SRC itu apa? Kenapa Bapak Ibu masih di SRC dan udah ada tetap aja gitu ya? Tapi sebelumnya saya mau melihat duluan hadiah beberapa ya, nanti kalau misalkan pesertanya yang aktif tentu saya kasih hadiah ya. Nah, masih ada di mobil banyak. Ya semangat ya. Pak juga betul. Oke, berarti ini dari mana aja? Dari Cibalong ada ya? Sukaraja, Cibalong, Karangtunggal, ada dari Ujung Kamil ada? Sodong ya ada ya? Cikatuja, Rika, ada Rika? Ada ya? Oh sakit. Oke, mungkin Bapak Ibu sambil berjalan, saya ada sedikit pertanyaan kepada Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau volunteer atau mungkin yang mau menjawab nih? Oh sebelumnya gini, siapa yang merasa SRC paling lama gabung tahun 2016 ke atas? Ada nggak? Ada lagi? 2017 ke atas, ada nggak? Zoom. 2017 ke atas, 2017, 2016, 2015. Nah, bawah berarti ya? Bawah, ada nggak? Yang paling lama siapa? 2019, angkatan 2019 semuanya ya? Yang paling baru 2022 ada? 2022. Oke, satu lagi, 2022. 2021 siapa? Bapak 2021 ya? Oke. Ada nggak yang mau dari angkatan dulu yang baru-baru dulu nih? Nanti barangkali ada yang mau disampaikan nggak? Apa yang sudah dirasakan menjadi top SRC itu seperti apa? Mau ada siapa? Yuk. Ada nggak yang mau nih? Saya kasih hadiah langsung. Hadiah dulu mudah-mudahan ya. Ada atau mau yang jawab? Yang sudah dirasakan? Barangkali silakan. Gak apa-apa, sejujurnya ya, saya pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya SRC di daerah tersebut. Maka kalau yang paling terasa dari aplikasi sih Pak. Aplikasi. Ya aplikasi kita ada feedback koin gitu kan masih koin. Ya berapa bulan sekali jadi lumayan lah buat intensif. Ya, yang paling terasa. Ada lagi? Yang lain paling dikasih saran sih misalkan magang di bagian ini barang. Oke. Nah, saya kasih ya. Oke. Satu lagi, ada yang mana?
Satu lagi dari angkatan 2020 ada nggak? 2020. Yang paling lama Pak Ilham dulu, Pak Ilham. Apa yang sudah dirasakan berapa? 2016 nih. Ya, 2016 sudah berapa tahun? Tahu ya? Oke, apa yang sudah dirasakan jadi SMP? Kalau yang saya rasakan dari tahun 2016 mulai dari tempat saya 3x4 sekarang udah nyampe 11 meter persegi. 11 meter persegi dari? Alhamdulillah dari tahun 2016. Jadi sebelumnya berapa meter persegi? 3x4. 3x4. Alhamdulillah. Cuman yang saya kurang enak, penataan belum sesuai dengan harapan. Tapi yang lainnya alhamdulillah sukses. Ya. Ada lagi? Pernah ikut PRN barangkali? Nah, ikut PRN ya, Pesta itu karena tiketnya untuk pesta nasional. Oke, Bapak Ibu. Pak Ilham balik kemana? Iya. Pak Ilham udah gaduh berapa kan saja? Harus. Oke, Bapak Ibu. Saya mau jelasin ya. Jadi tadi siapa tuh? Adadi tadi menyampaikan ada yang namanya koin, benefit insentif ya dari aplikasi. Kemudian juga dari Pak Ilham tadi menyampaikan tokonya yang tadinya ukurannya berapa jadi berapa. Intinya perubahan toko. Ya. Ini bukan saya yang bilang ya, di bapak-bapak yang bilang ya. Nah, Bapak Ibu, SRC itu adalah toko kelontong masa kini. Ini adalah toko ideal yang kita harapkan. Bapak Ibu masuk SRC harus seperti ini. Mimpinya harus seperti ini. Pertama apa? Identitas. Bapak Ibu memiliki identitas yang sama, yaitu memiliki layarnya layar SRC. Kemudian catnya warna putih, ada strip merah, ada strip abu. Ini dasar-dasar utama. Kenapa? Karena SRC sekarang kita sudah iklankan di YouTube, ada di Instagram, ada di TV. Sebenarnya Bapak Ibu secara tidak langsung, toko Bapak Ibu kan kita iklankan. Seperti Bapak Ibu kita punya minimarket penggemar Alfamart. Kan mereka juga sama punya identitas ya, punya bendera ya. Tapi sama. Ayo belanja ke SRC, malah aja ke SRC. Belanja kita toko Bapak Ibu semua. Tapi kalau konsumen tidak tahu SRC itu sama gitu yang mana, kalau tidak identitasnya tidak sama. Ini adalah syarat pertama. Kemudian rapi bersih terang. Nah, rapi bersih terang artinya buat toko kita nyaman. Bukan nyaman buat diri sendiri, ya. Karena yang datang ke toko Bapak Ibu bukan Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu, ya. Tapi konsumen orang lain yang datang ke toko kita, benar ya? Konsumen datang kan, mau belanja nih. Nah, coba buat tokonya nyaman. Jangan sampai kalau kita melihat nyari Kang Ilham gitu ya, harus gini dulu nih. Mana Ilham? Kan kelihatan, karena ketutup sama dan merah. Coba dibikin tokonya itu bisa lebih nyaman. Ada namanya ilmu penataan barang. Ini tugas kami, tugas SRC Coach, tugas Pak Mahdi, tugas saya, tugas Pak Yoga mendampingi Bapak Ibu supaya tokonya jadi lebih rapi. Ya, Pak, apakah harus masuk SRC itu harus langsung jadi lebih rapi? Ya enggak juga, bertahap cari ilmunya. Kemudian juga, Pak, apa harus ada modal buat beli rak? Kita tekankan tidak wajib, berdayakan yang ada. Ya, gantungan misalkan di tengah, pindahin ke pinggir. Ya, kemudian lampunya coba dijadikan lebih terang. Ya, jadi supaya lebih kalau malam tuh memang kelihatan terang gitu, kelihatan orang tuh mau lewat tuh ini ada toko di sini. Lebih terang, lebih meyakinkan buat konsumen kita. Kemudian self service ambil sendiri. Usahakan toko kita bisa ambil sendiri. Kenapa? Menyesuaikan perkembangan zaman. Minimarket sudah di mana-mana, betul ya? Kenapa minimarket semakin menjamur? Karena memang kebutuhan konsumen saat ini merasakan memang lebih nyaman bawa barang itu sendiri. Kenapa? Saya sering cerita ke SRC. Kalau saya ke SRC itu atau mungkin ke minimarket modern, rencananya cuma mau beli Citator sama Aqua. Tapi begitu saya lewat, kan itu kita seakan-akan dihipnotisnya, jadi harus ngeliling-ngeliling toko kan ya. Ih, ayo. Wah.
Oh, sabun di rumah habis, bawa. Oh, air tisu, bawa. Tadinya 2 macam jadi 10 macam, Bu. Itu yang kita harapkan. Toko Bapak Ibu juga jangan sampai kalah saing dengan minimarket modern. Kita juga bisa. Banyak contoh di sini sudah RBT, rapi bersih terang. Jadi itulah benefit kalau Bapak Ibu masuk SRC. Ya inilah yang harus didapatkan. Kemudian aplikasi digital. Ada apa aja? Ada Ayo SRC Toko belanja pakai aplikasi ke Grosir. Ada misi ya tadi ya. Ada misi. Nanti saya akan tanya siapa misi atau poinnya paling gede ya. Nanti saya tanya lagi. Kemudian ada Ayo Kasir. Bayangkan di SRC ada aplikasi gratis namanya Ayo Kasir. Bapak Ibu tinggal download, tinggal gunakan. Jadi kalau misalkan belanja ke toko kita bisa di print. Langsung kasih ke konsumen. Luar biasa toko kelompok masa kini coba. Toko tradisional tapi lebih modern. Seperti apa Pak caranya? Itulah makanya ada Pak Guyuban, ada kita di sini buat nanti ke depan kita akan mendampingi Bapak Ibu semuanya. Oke? Toko kelontong modern atau mungkin toko masa kini adalah toko yang coba menjual semua produk ada. Palu gada, apa yang lo mau gua ada. Ya. Palu gada, apa yang lo mau gua ada. Kenapa di minimarket modern sekarang serba ada? Mau beli pulsa ada di minimarket modern ya. Mau bayar apapun ada, mau bayar Shopee ada sekarang di minimarket modern. Jadi semuanya kesana semua. Kenapa di toko kita nggak ada gitu kan? Bener nggak? Padahal kita juga bisa. Ya, kita ada namanya pojok bayar. Coba toko kita mulai menyediakan produk digital, bisa menjual pulsa, bisa bayar listrik, bisa PDAM, bisa e-wallet, GoPay, OVO, Dana. Sekarang lagi musim Dana ya. Nah itu coba. Kalau di toko kita nggak ada, di toko sebelah ada, apalagi di minimarket modern ada, ya kita akan ngerasain Pak. Coba diadain, install pojok bayar, di sini semuanya ada. Ya, jadi inilah saya cerita dulu SRC yang kita harapkan itu seperti ini. Belum lagi misalkan di toko kita bisa tarik tunai, bisa store tunai, bisa transfer. Kan kita nggak ngerasain gitu dengan minimarket modern, bener ya? Ceritanya kan kita mau omset kita, toko kita meningkat. Caranya seperti apa ya? Kita harus berbenah, memang. Kita semuanya tadi, kuncinya palu gada, apa yang lo mau gua ada, mau transfer ada, mau beli pulsa ada. Nah, kemudian, nah ini yang paling baru adalah legal. Legal maksudnya adalah di SRC nanti kita akan Bapak Ibu untuk mempunyai namanya nomor induk berusaha atau NIB. Saya cerita sedikit, ada SRC kita di Banjar, kemarin Pak Guyubannya baru mengadakan acara bersama Wakil Wali Kota Banjar, Kang Basir, cerita. Ternyata kalau toko kita sudah punya NIB, kita bisa mengajukan listrik kita lebih murah Pak. Ada yang namanya listrik bisnis. Jadi Kang Basir itu biasanya satu minggu misalkan taruh 700.000, sekarang bayar cuma 500.000. Nah, Bapak Ibu mungkin belum pada tahu atau mungkin yang sudah melakukan gitu ya. Gunanya Pak Guyuban adalah ini, untuk kita saling membantu, saling kasih tahu nih. Lumayan kan 200.000 selisih lumayan. Nah, ini adalah gunanya NIB. Kemudian nanti kalau kita ada punya program pemerintah, kita mau ikut program pemerintah, syarat utamanya adalah karena kita UMKM punya NIB, nomor induk berusaha, gratis. Nanti Pak Kunang mungkin kita akan agendakan aja ya, Pak Kunang, Kang Nanang, semua SRC di Paguyuban Tasik Selatan ngumpul bersama, bikin NIB secara bersama-sama, kita undang dari dinas. Setuju nggak? Nanti kita fasilitasi karena kebetulan minggu lalu saya ada acara di Cineam, ketemu kepala dinas Disperindak Kabupaten Tasik. Ngobrol, kita punya SRC banyak, mohon disupport Pak, kita Pak, UMKM. Dan beliau siap, nanti kita tinggal ke sana, karena kita menghadap ke kepala dinas, kita agendakan. Yang penting Bapak Ibu mau ya, nanti kita kumpulkan lagi, kita undang Pak Kepala Dinasnya, kalau perlu nanti kita undang wali kotanya, ya Pak. Kalau di sini Bupati ya, nanti kita agendakan. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah Bapak Ibu yang terakhir adalah ini, ownernya, Bapak Ibu semuanya. Ini yang paling penting. Semua tidak akan terjadi kalau Bapak Ibu tidak punya semangat dan juga mau untuk berubah. Abdi mah Pak, ada cewek terus payu Pak, Abdi mah. Oh bagaimana dia gitu ya?
Kalau misalkan seperti itu berpikirnya, tidak mungkin Indomaret Alfamart sekarang berinovasi. Tahu nggak sekarang Indomaret Alfamart itu? Kalau misalkan sekarang belanja misalkan es krim 2 atau kilo bisa diantarkan ya, tahu nggak? Kalau misalkan Indomaret kan udah laku kan? Saya udah laku lah gini aja udah cukup. Tapi mereka terus berinovasi kenapa? Karena persaingan terus menerus. Nah, jadi kita harus bisa berbenah. Kuncinya adalah semangat dan mau berubah. Ada SRT kita di Galunggung, ya karena ada namanya Pak Haji Uun, usianya udah berapa ya? 70-an ya? SRT aktif. Pak Haji Uun, diundang aja nanti di sini ya. Pak Haji Uun itu masih semangat. Ikut Pak Wibat aktif. Dan dia memang pokoknya berubah terus. Yang selanjutnya adalah aktif paguyuban. Nah seperti ini Bapak Ibu, aktif paguyuban itu Bapak Ibu harus dapat ilmu dari sini kan. Pasti ada yang tutup tokonya dulu ya. Siapa yang tutup tokonya dulu? Wah, siapa lagi? Nah, ada yang tutup tokonya dulu kan. Di SRC itu punya ini ya, moto ya. Motonya itu yang punya tokonya jalan, yang punya jalan-jalan. Ada lagi ya, tokonya jalan, tokonya jalan-jalan. Kita harus gitu namanya perusahaan, betul. Tokonya jalan, kan gitu ya. Mau ya kan? Bisa nggak bisa? Apa caranya ya tadi? Harus ini kita bentuk dulu, tokonya lebih rapi segala macam. Rekrut pegawai nanti. Kalau omsetnya sudah meningkat, maka kita bisa sanggup bayar pegawai, benar nggak? Semangat tuh yang penting nggak ini. Semangat dan mau berubah. Ingat ya, dari sini harus punya moto, tokonya jalan, yang punya jalan. Jadi kayak Pak Yoga atau Pak Mami datang kemana? Ibu, wah mau ke Singapura jangan. Ya, sedang jatuh mana tahu. Kalau ini mah istrinya jalan-jalan, terus suaminya ngomong. Itu bagus juga dia. Tapi kan maksudnya ya suami istrinya jalan-jalan, gitu kan ya. Pokoknya tetap jalan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, jadi gini. Ini semua tujuannya untuk apa? Ini. Jadi SRC Bapak Ibu, tokonya harus berubah, omsetnya harus meningkat. Kalau Bapak Ibu masuk SRC, omsetnya segitu-gitu aja, tidak ada peningkatan, harus dievaluasi. Kenapa? Apakah tadi semangatnya yang belum ada? Atau seperti apa? Karena gini, SRC itu ibarat sekolah. Di kelas ada 50 siswa. Guru kayak gini, menerangkan gini. Tapi kalau habis dari sini tidak ada yang dilakukan, mah ya nggak akan jadi apa-apa. Tadi misalkan dapat benefit ini, dapat ini, Pak Ilham ini, itu adalah yang melakukan apa yang kita bimbingan ini. Kuncinya itu. Jadi semuanya ada di Bapak Ibu sendiri. Omset tokonya meningkat, itu wajib. Kenapa bisa meningkat? Nih, saya kasih tahu ya. Cara simpelnya ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya bisa diperhatikan dulu ya. Ini yang paling penting nih. Pak, kenapa bisa meningkat? Contoh, toko Bapak Ibu tadinya tidak menyediakan pulsa, tidak bisa bayar listrik. Sekarang ada. Nambah nggak omset? Nambah kan? Kemudian tadinya tidak bisa transfer, sekarang bisa transfer karena join agen BRI atau agen BNI 46. Satu transaksi berapa? Ya ada agen BRI kan sini? Ada kan? Akan transaksi berapa kok? 5.000, 6.000. Satu transaksi loh. Ya meringankan sambil beli aqua, sambil kopi kan lumayan. Jadi harus ada alasan kenapa saya harus datang ke toko Bapak Ibu. Jangan sampai datang ke situ, pada misalnya itu ayah, ya nanti akan datang datang ke toko kita. Apalagi kalau kita ucemnya, nah itu yang paling penting tuh. Kan kalau kita masuk ke Alfamart, selamat datang di Alfamart, gitu ya. Kita juga nggak usah selamat datang, kayak gitu enggak. Wah hebat. Kita cukup dengan senyum itu kan murah Bu. Ya kan? Tidak bayar senyum kan. Dan cuma damang. Saya Jokma. Makanya saya dari naon, apa yang dia naon?
Ini ada sebuah video ya Bapak Ibu ya. Serbalan dengan jadi paguyuban. Kalau salah jadi jangan enggak. Diklik ya. Klik ya. Karena yang berangkat video tuh saya dan kamu modal dan lihat Oke Bapak Ibu, jadi tadi sorry, mohon maaf karena suaranya nggak kedengeran ya, saya jelasin. Video tadi adalah menjelaskan yang tadi disampaikan. Toko kita ingin menjadi toko kelompok masa kini itu apa tadi? Fungsinya dalam palu gada. Apa yang mau gua ada. Apa yang konsumen cari kita ada. Itu kuncinya. Nah sekarang manfaat gabung SRC apa? Ini saya mau sampaikan lagi yang paling penting. Yang pertama ada penataan toko. Bapak Ibu akan mendapatkan bimbingan bisnis untuk bisa bagaimana tokonya bisa berubah, bisa berkembang. Contohnya seperti ini. Ini toko siapa ini ya? Sebelah kiri ya, saya tahu nggak toko siapa? Ini toko di daerah Tasik Selatan juga. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi konsumen, ya, kalau jadi konsumen, Bapak Ibu melihat ini dan ini seperti apa kira-kira? Padahal harganya sama. Ya. Ini malah jadi salah fokus ke lihat pokoknya itu aja Pak. Oke ini, jadi terkait penataan toko Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu jadi konsumen, ya masuk ke toko kita seperti ini dan seperti ini. Kira-kira mau seperti apa? Enaknya mau yang mana? Harga sama, pemiliknya sama, ya kan? Tapi kan ada berbeda. Jadi lebih rapi. Pak, lamun tadi panjang dia, mau apa yuk Pak? Tapi kenapa SRC sekarang nambah lagi ya? Jadi sekarang SRC itu udah 6 ribuan. Toko yang sudah gabung SRC yang sudah rapi, bersih terang, sudah RBT dan udah rapi tokonya mohon. Tapi malah omsetnya makin meningkat. Kenapa ya? Kalau memang ini benar, Pak Ibu tak pajak Pak, mau payu, sedikit kan. Tapi kenapa banyak ratusan ribuan toko SRC setelah seperti ini omsetnya memang jadi meningkat? Kenapa kira-kira? Jadi hilangkan pemikiran bahwa seperti ini akan lebih laku, jangan. Kenapa? Karena ini Bapak Ibu, ini saya ada dari SRC Ayu di Kawali. Pak, alhamdulillah setelah toko saya jadi lebih rapi, omset BS yang ada di toko saya itu semakin berkurang. Kenapa? Karena barangnya kagolan gue gitu. Kalau di sini kan Bapak Ibu saya katanya mana anu udah lama, udah yang baru kan datang nyampur. Tapi kalau udah gini nanti ada manajemen produknya. Jadi misalkan yang ini ada namanya first in first out. Jadi Bapak Ibu majang ya. Habis nih 5 botol, sisa 2 botol. Yang botol di belakang Bapak Ibu juga masukin yang baru di belakang. Nah, gitu. Jadi terputar ininya. Jadi tidak akan barang beres.
Ya. Semua ilmunya ada di SRC. Kalau saya ceritain sekarang panjang lebar Pak, sampai subuh kayaknya. Ada ekspansi bisnis. Siapa tokonya yang di depannya itu di terasnya itu luas? Ada nggak? Pasti ada lah. Nah coba di sini ada yang sudah punya odong-odong kayak gini nih? Ada nggak? Kayaknya ada ya. Sebelumnya suruh masuk SRC belum ada kan? Belum masuk SRC ada ya? Omsetnya berapa? Oke, Bapak Ibu gini. Kalau kita maksudnya gini, Bapak Ibu kalau tokonya punya agak luas, coba itu dijadikan untuk tambahan keuntungan omset. Caranya kita ada ini nih odong-odong yang pakai koin yang sering ada di nomor Alfamart-nya. Yang anak kecil kalau naik, bapak-bapak gitu biasa naik sih, cuman sekian tuh tanah rusak gitu. Tahu nggak Bapak Ibu ini apakah beli atau sewa? Atau seperti apa? Kira-kira? Ya, sewa. Yang benar adalah persentase. Jadi kita tidak mengeluarkan modal. Nah, ini yang di SRC mau dikasih tahu gitu ya. Ini keuntungan nih. Misalkan ya, toko ada di nih, misalkan kebetulan di depannya tuh kosong, lahan kosong. Daripada kosong tidak jadi apa-apa, di ini aja nanti misalkan ke Pak Yoga atau Pak Fahmi, bisa nggak saya ada odong-odong? Bisa, nanti kita sambungkan dengan tukang odong-odongnya. Kita menyambungkan aja. Saya bukan maklar odong-odong tapi gitu ya. Jadi kita menyambungkan aja. Deal-dealnya seperti apa? 80-20%. SRC dapat kita 20%. Contoh tadi berapa? Omsetnya misalkan 1 juta ya, misalkan 1 juta 1 bulan. Ditarik tak koinnya 1 juta. Kita dapat 200.000. Mereka dapat 800.000. Nah, nggak apa-apa, lumayan. Setiap bulan namanya 200.000. Hari 10 bulan 2 juta, lumayan. Ya kan? Daripada kosong. Nah itulah salah satu ekspansi bisnis di SRC yang Bapak Ibu harus tahu dan bisa dijalankan. Kemudian pajak lokal, ada yang punya kiripik atau mungkin apa yang diproduksi sendiri, emas sendiri gitu ada nggak? Ada teh? Apa produknya? Truk. Nah, udah dipasarkan di mana aja? Nah, jadi misalkan Bapak Ibu punya makanan, gitu, atau tetangga punya makanan yang dikemas sendiri, silahkan dipasarkan di SRC. Pak Bimbar kan kenal. Bu, Abdi gaduh produknya, mungkin itu misalnya di toko gitu. Silahkan. Di Kabupaten Tasik itu ada kurang lebih 1.500-an toko SRC. Jadi kalau di SRC mah bisa berkembang, ini omset juga bisa berkembang. Nah, manfaat bergabung dengan SRC itu ada banyak. Yang pertama ada bisnis support. Bisnis support itu adalah uang di awal. Ada 500.000 dulu ya. Kemudian ada koin. Nah, saya mau ke koin aja ya. Siapa yang merasa koinnya paling besar di sini? Gini aja. Siapa koinnya, total koin dalam 2022 yang di atas 1 juta, cung. Di atas 1 juta, di atas 1 juta. Koin total. Yang sudah dicairkan, ada nggak? Yang di atas, yang sekarang, tahun sekarang berapa deh? 1 juta, jadi berapa? 2 juta baru dicairkan 1 juta, total itu 2 juta kan? Siapa lagi ada yang mau beli 2 juta? Berapa? Berapa? 1.300.000. Itu yang udah dicairkan atau belum? Belum. Pak Yanto berapa Pak Yanto? 2.200.000. Ya siapa lagi? Kayak lelang ya? Tapi gini, Bapak Ibu, maksud saya gini. Bisa kok kita dapat koin setiap tahun mau ganti HP bisa. Dari aplikasi SRC. Ada yang dapat 2 juta, ada yang dapat 1.200.000. Kan ini akhir tahun belum kan? Ini baru bulan 11 ya.
Jadi masih berjalan. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu benefit SRC itu adalah dari koin. Koin itu adalah misi adalah tabungan. Jadi mengerjakan misi dan juga belanja ke grosir rutin akan mendapatkan koin. Jadi kalau yang bilang di SRC itu, Pak, di SRC mah udah di kontrak, gak ada duitnya, saya beli yang lain. Tapi ingat, di SRC itu apa? Tadi dikasih bimbingan, omsetnya meningkat, bener ya? Meningkatnya omset meningkat, atau dikasih saya kasih uang 1 juta setahun depan saya kasih lagi? Kan gitu. Nah, ini mah kita kasih double nih. Kita kasih yang namanya bimbingan bisnis, omsetnya meningkat, kemudian adalah ada yang namanya koin. Siapa yang misinya sudah habis sekarang? Ada? Sudah selesai semuanya? Belum kayaknya. 4 lagi, wah mantap. Siapa yang belum tahu koin, misi atau koin? Siapa yang belum tahu? Barangkali misi ya, ada SRC baru barangkali. Ternyata yang 2022, jadi udah tahu ya? Ada misi, ada koin, udah tahu? Ya, udah tahu ya? Jadi Bapak Ibu, saya mau menjelaskan kayak gini. Ini penting nih. Jadi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa memperhatikan di sini dulu ya sebentar ya. Ini penting soalnya nih. Ini terkait misi. Di misi itu ada yang namanya uangnya ada ya. Terserah ya 2.500, 5.000 ya, 10.000. Nah, anggaplah Bapak Ibu punya ada 3 misi. Ya, misi pertama rewardnya 5.000 kalau dikerjakan. Yang kedua 10.000, yang ketiga 20.000 kalau dikerjakan. Ya. Kalau mengerjakan misi itu berapa lama kira-kira paling cepat? Berapa lama? Survei sama foto misalkan. Ada setengah jam? 10 menit? 5 menit? Berapa? 5 menit. 5 menit ya. Rata-rata 5-10 menit kita ngerjain misi. Oke. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu di sini kan ini dikerjain ya, misalnya dikerjain ada 35.000 kan. Ini dikerjakan, anggaplah misalkan 15 menit kita mengerjakan misi. Dapat 35.000. 35.000 kecil atau besar kira-kira? Lumayan ya. Nah, kalau 35.000 kan kita nggak warung ya. Ibu kan nggak warung nih. Nah, jajan botol kayak gini kan, berharap ada pembeli. Ini dibeli, artinya keuntungan buat ibu 1.000 nih, ya. Terjual 5 botol, untung 5.000 ya. Bayangkan, ini ada uangnya 35.000, gratis, cepat, cuma 5 menit, dapat 35.000. Masa tadi udah gitu? Tengah jualan naon, tengah modal gitu. Masa sih tadi? Udah dikerjakan kan gitu ya. Padahal masih yang buka HP, oh di sini iya foto, isi kirim, aja disaku 5.000. Nah, Pak Mual ngomong di sini 0 itu namanya itu adalah ada program lanjutan. Justru itu koinnya lebih besar. Nah di sini ya. Kalau kita mau uang 35.000, kalau kita mau untung 35.000 di warung, di toko, harus menjual berapa bungkus rokok kira-kira? Kalau kita jualan 17 bungkus kurang lebih. Kalau 1.000-an misalkan anggap 35 bungkus rokok, 35 konsumen harus datang. Masa ini cuma 5 menit 10 menit dikerjakan, nggak dikerjakan kan? Ya itu makanya kenapa tadi ada nama 2 juta, ada 1 juta ya. Tahu di situ ada uangnya, ada keuntungannya gitu. Tanpa kita harus modal, kita dapat. Apalagi sekarang ada misi Aqua, ya. Aqua lebih besar lagi. Majang Aqua dengan dirangkai-rangkai bisa dapat 1 juta, bisa dapat 500.000, bisa dapat 250.000. Pak, tapi kan capek Pak majangnya, tapi kan dibayar, ayah warna, ada sesuatunya gitu. Majang Aqua yang besar 2, yang kecil 4. Di rak paling atas foto dapat 15.000. Kok ini ngejual rokok 35 konsumen, 17 konsumen, ditungguin sampai setengah hari, ditunggu-tunggu ya.
Ariatan tinggal buka HP, dapat 15.000 masa nggak dikejar. Bener ya? Makanya inilah yang di toko-toko SRC. Koinnya ada yang 1.800.000, ada yang 2.300.000, bahkan ada yang 3 juta ada. Kenapa Pak bisa sampai gini Pak? Tadi mengerjakan apa yang di dalam misi itu kerjakan. Kalau ada yang Pak misalkan tidak mengerti, nah tugas bapak-bapak ini ya, bapak ini Pak Yoga saya membantu bapak ibu caranya kerjakan dana. Itu ya. Belum lagi sekarang ada yang namanya dari Bank Nobu, KUR kredit usaha rakyat membantu bapak ibu kalau butuh modal bisa ke Bank Nobu tanpa jaminan sampai 100 juta. Biasanya banyak bisa mendapatkan modal, bisa mendapatkan koin, mudah dibimbing pokoknya. Makanya kenapa SRC terus bertambah setiap tahun. Sekarang di nasional itu udah 200.000 SRC nasional, di Tasik Kabupaten Tasik kurang lebih 1.500 sampai 800 saya lupa. Karena makin meningkat, kenapa? Karena melihat toko bapak ibu semuanya yang ada di sini. Gitu ya. Wah, ini mah tokonya rapi. Banyak toko-toko baru yang datang ke kantor. Saya mau jadi SRC Pak. Saya harus kayak gimana untuk jadi SRC? Nah, kenapa? Tetangga saya SRC. Pokoknya maju Pak. Saya tahu dari dulu tuh pokoknya banyak gabungan sekarang jadi rapi, lebih rame. Yang dikejar adalah bukan uang kontrak. Misalkan Pak Ilham nih 1 juta. Saya majang kontrak saya, juta ya. Saya akan datang setahun depan. Mau Pak Ilham mau kayak gimana, pokoknya saya nggak peduli. Mau seperti itu atau mungkin, ayo Pak Ilham, kita pokoknya berbeda segala macam. Padahal kita perusahaan rokok, kayak itu kan, bukan perusahaan odong-odong tadi kan, betul kan? Tapi kenapa kita sampai odong-odong pun ditawarkan ke Bapak Ibu, dia omsetnya meningkat. Jadi mendukunglah Bapak Ibu masuk SRC, jangan sampai disia-siakan. Ya, yang di sana tuh banyak toko-toko kita juga yang sampai ya tadi kan sampai ke Bali gitu. Itu dari SRC. Karena ada program tersendiri yang Bapak Ibu kalau semakin aktif bisa berangkat. Ilham ya, tahunan berangkat ya ke PRN Pesta Internasional. Nah, saya cerita dulu Pesta Internasional seperti ini ya. Ini terkait Pesta Internasional ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada yang namanya Pesta Retail Nasional ya. Pesta Retail Nasional itu apa gitu ya. Jadi toko-toko SRC se-Indonesia berkumpul di Jakarta. Ada di sana ada menteri, ada dari pihak pemerintahan, kementerian yang datang. Termasuk dari Tasik Selatan pun ada yang berangkat. Ya, tahun 2018 ya. Pak Ilan sama siapa dulu ya? TNI ya? Oh ya. Jadi dari Tasik Selatan pun dulu berangkat ke Pesta Retail Nasional. Ini adalah acara yang diimpikan oleh semua SRC nasional. Ya, jadi apa aja Pak di sana? Pokoknya mah tidak akan mengecewakan, di sana pasti dapat sesuatu yang menarik. Bahkan waktu itu ada bintang tamunya Via Valen, pas Via Valen lagi booming-boomingnya 2018. Bintang tamunya adalah itu. Belum ada yang lain ya, ada coklat segala macam lah. Artis-artis pokoknya. Nah sekarang Bapak Ibu divisinya ada XP ya, benar ya? Ada XP-nya. Kalau mengerjakan satu misi dapat koin, dapat XP. Kalau Bapak Ibu
mau berangkat ke pesta internasional yang akan diadakan bulan Desember, XP-nya harus mencapai 5.400 XP. Jadi terbuka untuk semua SRC. Bagi SRC yang aktif sampai 5.400 bisa berangkat ke PSN pesta internasional. Cuma waktunya sampai 27 November. Tetap deui ya. Jadi kalau misalkan memang tidak tercapai, tahun depan masih ada. Jadi makanya tahun 2023 jangan dinanti-nanti lagi. Jangan nungguin Pak Fahmi, Pak Yoga mengingatkan lagi, Bu, aplikasinya kerjakan Bu. Padahal kan poinnya bukan buat Pak Yoga ya. Bukan buat Bapak Ibu semuanya. Bukan saya makan buat Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian kita